Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amali wa ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah dan inayahnya, serta nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang makna sabar dalam kehidupan. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Secara istilah, sabar mempunyai arti menahan diri dari kesusahan, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Karena dengan kesabaran, seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, istiqomah dalam menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap dan menahan emosi, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya, demi mendapat balasan yang baik kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Manusia dalam menempuh perjalanan hidup ini tidak lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, maupun penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada manusia sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, maka tiada lain kecuali untuk menguji sampai di mana kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapinya dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mencintai kaumnya, maka diujinya terlebih dahulu. Dan janganlah salah paham, bila seseorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam masalah kehidupan, maka dalam hal ini berarti hamba itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Idza ahabballaha 'abdan ibtalahu bibala'in la dawa'a lahu, fa in sabara ijtabahu wa irradiya istofahu." Artinya, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika dia ridho, maka Allah menjadikannya pilihan.
dengan ujian yang menimpa pada seseorang, maka haruslah kita terima penuh kesabaran. Bila seseorang mendapatkan cobaan, kemudian dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpa. Sabar itu ada 3 bagian. Pertama, sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dalam istiqomah dan keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup itu sementara dan suatu saat nanti kita semua akan dikembalikan kepadanya. Ketika melakukan ibadah perlu kesabaran, karena bila tidak maka tidak akan menjadi amal yang soleh. Kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpanya. Sabar terhadap ujian kepahitan dan musibah yang menimpa harus dengan iman yang kuat, harus dengan sabar yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan Allah. Manusia hanya berencana dan berusaha. Allah lah yang menentukan. Terakhir, yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Sabar inilah yang banyak dilupakan oleh orang-orang. Padahal kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan harus serta-merta juga diiringi dengan kesabaran. Karena kalau tidak, bisa jadi kita bosan dan akhirnya kita tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Semoga kita semua termasuk golongannya orang-orang yang bersabar dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.